Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan untuk hidup kami Bapak. Saat ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama nyatakan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
saudara, ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami, membawa pujian penyembahan kami. Mari Bapa, pakai setiap kami urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami sembah, kami muliakan, beri bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kami sembah, mulia nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Boleh jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara tempat ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom PDMNC Center. Shalom. Boleh menyapa kaum pria terlebih dahulu. Shalom. Shalom. Kaum wanita shalom. Seluruh di tempat ini shalom semuanya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuji nama Tuhan, mari kita dengan segenap hati memuji nama Tuhan. Sama-sama kita masuk gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, puji baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
dipersilakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak siapkan setiap hati kami yang ada di tempat ini. Mari selidiki, mari urapi kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu. Biar nama Tuhan semakin agung dan semakin tinggi Bapa. Ini pujian kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita kembali naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama kembali bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Boleh kau bersyukur kepada Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan bersama-sama, lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Ini menjadi pengakuan setiap kami di hadapan Tuhan siang hari ini. Kami ada di tempat ini untuk menyatakan bahwa kebaikan-Mu, kasih setia-Mu
tidak pernah habis dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, itu yang firman Tuhan katakan. Dan kami ada sampai hari ini dengan segala yang kami punya, dengan jabatan yang kami miliki, keluarga mungkin yang kami miliki, apapun yang kami miliki dalam hidup kami hari ini, itu adalah bukti nyata kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa beribadah siang hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami siap mendengar. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan siang hari ini bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kok kayaknya kurang semangat saudara? Shalom. Terukir dan 2015 kuasa-Mu terlebih. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Berarti hari ini posisi saya aman. Tadi saya takut kalau nggak ada yang tahu lagunya saya pulang. Tapi puji Tuhan juga dipanggil ke sini bukan untuk nyanyi gitu ya. Terima kasih untuk persekutuan doa di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Kris. Terima kasih buat Bu Inge. Bu Inge mana? Oh ya ampun, multi talenta sekali ya. Hubungi saya bisa, nungguin saya di bawah bisa, sekarang jadi kameramen merangkap luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, waktu kita nggak panjang ya, waktu kita singkat aja, tapi biarkan dengan waktu yang singkat ini kita belajar firman Tuhan sama-sama. Sorry kalau saya ngomongnya agak kecepatan, but ya it's okay, kita belajar firman Tuhan sama-sama. 1 Tesalonika 5, ayat ini ayat yang udah sangat biasa banget. Apalagi kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara dari depan ini, saya lihat ini wajah-wajah firman Tuhan semua ya. Wajah-wajah Alkitab semua nih kayaknya. Ada saya lihat wajah-wajah perjanjian lama, ada wajah perjanjian baru. Saking cintanya sama firman Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab manual ya, buku gitu kan, di tengah-tengah ada halaman putih, betul ya? Saking cintanya sama firman Tuhan, halaman putih aja dilihatin aja terus gitu ya. Pasti tahu firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah dalam... Ada yang hafal nggak? Saya bawa hadiah dari rumah tadi siang. Ada yang hafal? Nggak ada? Nggak ada? Atau terlalu banyak firman Tuhan yang dihafal sampai bagian itu lupa gitu ya? 1 Tesalonika 5 ayat 18, multimedia boleh minta tolong bantu saya. Kita baca secara cepat dalam hitungan yang ketiga. Ada brother? Yes, kita baca saudara. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. Itu suara orang yang belum mengucap syukur. Sekali lagi 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berterima kasihlah dalam segala hal. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, bukan cuma sebatas terima kasih, bukan cuma sebatas kita ngomong, oke, thank you Lord, atau terima kasih Tuhan, gak sebatas itu saudara. Tapi mengucap syukur yang dimaksudkan firman Tuhan ini, siang ini adalah bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita berterima kasih sama Tuhan. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi lewat nyanyian, lewat ujian, lewat pengagungan, lewat ibadah kita sekalipun. Dan firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, in all things. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukurlah ketika keadaan hidupmu baik. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukurlah ketika doamu dijawab, no. Tapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hari ini kalau hidup kita lagi gak enak-enak aja, mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Kalau lagi menerima berkat Tuhan hari ini, puji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Tapi mungkin kalaupun doa saudara belum dijawab Tuhan, firman Tuhan tetap berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau kita baca firman Tuhan ini saudara, di ayat-ayat sebelumnya itu dikasih tahu ada perikopnya itu nasihat-nasihat. Nasihat itu artinya sesuatu yang penting, betul ya? Sesuatu yang perlu diperhatikan lebih dari hal-hal yang lainnya saudara. Biasanya kalau orang tua, siapa di sini yang sudah jadi orang tua? Boleh angkat tangan? Yang lainnya apa? Jomblo bahagia. Malah ya. Orang tua kalau nasehatin anaknya, jangan lupa makan siang ya. Jangan lupa jaga rumah. Kalau mau ninggalin rumah terus dia punya anak 2 di rumah, jaga adikmu ya. Jangan main panas, jangan main air gitu. Gak akan ada orang tua berkata, kamu panggil teman bawa batu, bawa tanah, hancurin aja rumah kita ya. Gak ada saudara. Nasihat itu pasti sesuatu yang sangat penting, yang perlu diperhatikan untuk kebaikan orang yang dinasehati.
Betul saudara? Dan firman Tuhan nasihatin kita nih hari ini berarti sesuatu yang penting banget. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memang sangat susah untuk mengucap syukur, sangat susah untuk beribadah kepada Tuhan, sangat susah untuk berkata Tuhan terima kasih ketika segala sesuatu di depan mata sedang gak baik-baik aja. Apalagi masa pandemi ini ya, susah banget orang bisa berkata terima kasih Tuhan. Hari-hari terakhir ini saya ketemu banyak orang. Khususnya saya punya seorang teman saudara, pengusaha di Jakarta ini terkenal banget. Dia ini seorang anak Tuhan loh. Dia ini pengusaha, sebagian dari hasil usahanya ini dia pakai untuk pelayanan di gereja. Salah satu gereja. Kalau ketemu sama dia, kok apa kabar? Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus baik gitu saudara. Tapi ketika pandemi datang, usahanya mulai turun. Saya tahu tuh Tuhan gak jahat, Tuhan gak ninggalin. Tapi saudara ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu di depan mata kita gak seperti apa yang kita mau, saudara. Dan mulai turun dan turun, saudaraku. Sampai akhirnya kalau ketemu dia, kok apa kabar ya? Gini-gini aja. Heran gue gitu. Gue udah melayani Tuhan loh. Gue ibadah sering loh, rajin loh. Tapi tuh usaha gue turun loh, Mai. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 orang anaknya, istrinya 1 masih muda. Dia memilih untuk apa? Bunuh diri, saudara. Can you imagine this? Orang yang semangat banget kalau ikut ibadah. Bahkan mungkin ada persekutuan dia akan ikut terus, saudara. Tapi ketika sesuatu di depan mata, segala sesuatu tidak terjadi seperti apa yang dia mau, susah untuk berkata Tuhan baik. Tapi hari ini saya percaya saya sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang mengucap syukur dalam segala hal. Katakan kepada kiri kananmu, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma dalam masa-masa baik aja. Bukan cuma ketika jodohmu dikirimkan Tuhan. Bukan cuma ketika promosi jabatan datang dalam hidup saudara. Bahkan mungkin ketika disakiti orang terdekat saudara. Bahkan mungkin ketika disinggung mungkin sama teman-teman kerja saudara. Firman Tuhan berkata begini, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam masa-masa yang baik, dalam masa-masa yang gak baik, tetap mengucap syukur. Kalau segala sesuatu sedang baik, gampang banget. Tapi kalau segala sesuatu sedang tidak baik, susah saudara. But I've been there, saya pernah mengalami itu saudara. Bisa berkata Tuhan baik ketika segala sesuatu sedang tidak baik. Baru-baru ini saya ingat banget saudaraku. Akhir tahun 2021 Tuhan izinkan pelayanan keluar. Terus pulang ke Indonesia itu masih ada karantina 7 hari. Hari ke-7 karantina saya mau siap-siap pulang ke rumah saudara. Saya ditelepon dari kampung, saya orang kampung. By the way ada orang Batak gak di sini? Banyak. Pantas tadi kayak pertaniangan Pak. Lihat suasana. Pak Kris aja gak tahu pertaniangan itu apa kan ya. Persekutuan doa gitulah, ibadah gitu ya. Saya orang Tarutung, ada orang Tarutung. Jangan pura-pura ngaku loh ya, jujur kalian ya. Saya orang Tarutung, Pak. Tarutung itu, pernah ke Tarutung Pak? Belum ya? Itu dari Medan, masih berapa jam karena Danau Toba. Kebanggaan kami saat ini di Tarutung. Ini orang Tarutung baru pulang gak, brother? Udah lama gak pulang? Sombong amat. Kebanggaan kami di Tarutung itu, tau gak saudara? Alfamidi. Alfamidi baru buka Pak, sombongnya luar biasa loh orang Tarutung. Serius? Itu dianggap satu tempat hiburan. Oh, Alfamidi gitu. Jadi bisa saudara bayangkan betapa sorry itu saya gak kota modern gitu, gak kota besar saudara. Saya berasal dari sana saudara, lahir besar di sana, pindah ke Jakarta 2006. Lalu singkat cerita, balik lagi ke cerita yang tadi, saya ditelepon dari kampung saudara. Mike lagi di mana? Oh, aku lagi di ini bang, lagi di mana? Di karantina, mau pulang ke rumah. Kenapa? Doain mama ya. Loh kenapa mama? Divonis dokter, sakit apa? Cancer stadium 3B. Dia tuh gak pernah sakit, gak pernah ngeluh, gak pernah ngerasain apa-apa. Seperti biasa setiap awal tahun kita bawa mama general check up saudara. Karena sudah tua kan, orang tua biasanya kan kolesterol, asam urat dan kawan-kawan gitu. Pas periksa itu semua ternyata dokter menemukan ada cancer. Dan dokter ini berkata sudah stadium 3B, harus langsung kemo ini dan segala macam. Saya ingat banget waktu saya terima telepon itu saya katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang bahwa saya cancer, no. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Ada amin saudara? Bukan cuma dalam sukacita saudara, dalam duka citamu pun. Bukan cuma dalam tawa kita, dalam air mata kita sekalipun. Firman Tuhan berkata Tuhan itu turut bekerja di sana saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan, siang ini kita boleh ada di tempat ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan saudara.
Dan saudaraku, artinya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi selalu ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Waktu saya dengar info mama saya kena cancer, saya katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang, no. Tapi sekali lagi saya percaya dalam penyakit mama saya pun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan itu hanya sebatas ketika doamu dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan itu hanya sebatas pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Kalau jodoh saya datang bagus, baru Tuhan baik. Kalau kerjaan saya dipromosiin makin naik jabatan, gaji saya naik, oh bagus. Saudaraku, apapun situasi hidup kita, percaya satu hal, kebaikan Tuhan itu gak pernah ditentukan sama situasi hidup saudara. Hari ini hidupmu sedang baik-baik saja, dia tetap Tuhan yang baik. Tapi seandainya pun keadaan hidup kita sedang tidak baik hari ini, mungkin hari ini ada yang sedang berjuang dengan pergumulan keluarga, dengan doa yang belum dijawab Tuhan, dengan sakit, penyakit, atau apapun saudara, dia tetap Tuhan yang baik. Karena apapun boleh terjadi dalam hidup kita, dia tetap Tuhan yang baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Itulah alasan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Gak gampang saudara, tapi percayalah, kalau sampai ini dinasihatkan Tuhan, gak mungkin cuma sekedar nasihat gitu aja. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu Saudara mengucap syukur hanya dalam situasi baik, semua orang juga bisa melakukan itu saudara. Bahkan orang-orang yang gak ikut persekutuan doa pun bisa berkata, oh Tuhan baik. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur, mungkin ketika hatimu sedang disakiti, mungkin ketika jabatanmu sedang tidak nyaman saudara, mungkin ketika posisimu sedang tidak baik-baik aja dalam pekerjaan, mungkin ketika bos itu kayaknya nyebelin banget sama kita, bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Itu baru keren. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata begini. Ini kan saya lihat Pak, benar-benar wajah Alkitab semua. Yang baca firman, oh saya difoto dulu, cari angle terbaik ya Pak. Bapak Ibu Saudara, yang baca firman Tuhan tiap hari boleh angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Lo gak apa-apa. Lebih banyak mana? Baca firman. Lebih sering mana baca firman atau nonton si Bunda Korla live? Ada di sini yang nonton Bunda Korla? Masa gak ada? Masa saya sendiri sih? Dosa gak sih nonton Bunda Korla live, saudara? Dosa gak nonton dia live? Gak dosa. Tapi jangan sampai karena kesibukan nonton Bunda Korla sampai lupa baca firman Tuhan. Ya ampun, baca firman Tuhan gak perlu sampai pasal-pasal saudara. Beberapa ayat aja every single day dalam hidup kita, itu pengaruhnya luar biasa saudara. Apapun yang terjadi kita bisa perkatakan firman Tuhan. Iya kan? Firman Tuhan berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ini di F ya kak ya? Ada yang tahu lagu ini gak saudara? Begitu sulit. Jangan pura-pura gak tahu. Ini saya lihat wajah-wajah Rehan semua. Sekali lagi ya. Begitu sulit. Ih benar-benar gak tahu ya. Ih rohani banget ya. Musim akan selalu. Memang rohani banget nih. Tepuk tangan dulu buat saudara ya. Kemarin kan sempat viral dan saya tahu saudara pasti dengar begitu sulit. Lupakan Rehan. Kenapa saudara? Rehan katanya baik. Sekarang pertanyaannya lebih baik siapa? Tuhan apa Rehan? Masa? Sekali lagi lebih baik siapa? Tuhan apa Rehan? Lebih sering lupa sama Rehan atau sama Tuhan? Rehan itu saudara manusia, bahkan ternyata itu cuma halusinasi si perempuan itu kan. Even if bahkan seandainya mungkin si Rehan ini nyata adanya, dia masih manusia yang kebaikannya itu terbatas, kehebatannya terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan di tempat ini adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selama-lamanya kebaikan Tuhan. Selama-lamanya berapa lama saudara? 10 tahun? Oh belum. 100 tahun juga belum selamanya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara pengen seperti pujangga berkata, aku ingin hidup 1000 tahun. Ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau jadi fosil kan? Tapi kalaupun saudara bisa hidup 1000 tahun, itu pun belum selamanya.
Artinya firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa selama kita hidup, selagi kita ada, selagi kita masih bernafas, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara. Itu salah satu alasan terbaik untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Saya dikasih waktu berapa lama lagi, Pak? Tolong. Ini artinya apa? Gas? Oh, terus ya. Masih banyak ya? Berapa menit lagi kira-kira? 10. Tolong bersatu hati. 20 menit, 15, 10. Ibu 1 menit saya turun loh ini sekarang. Singkat ya. Firman Tuhan berkata begini. Nanti baca di rumah saudara Pengkhotbah pasal 3. Boleh bantu saya Pak, Pengkhotbah 3 ayat 1 dulu. Biar langsung cepat. Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah itu setelah Matius, Pak. Kita baca ya, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu, perhatikan baik-baik. Untuk segala sesuatu. Kalau belajar firman Tuhan saudara, segala sesuatu di dalam Pengkhotbah dengan segala hal di dalam Tesalonika tadi itu sama artinya. All things, seluruh hidup manusia. Saudara, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, termasuk di tempat ini, termasuk dalam hidup saya dan saudara, termasuk dalam keluarga kita, ada waktunya. Nanti baca di rumah saudara, ayat kedua sampai ke-8. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Itu kata firman Tuhan ayat 2 sampai 8. Kalau paham itu, belum bisa gampang mengucap syukur dalam segala hal. Ini kan dicatat firman Tuhan ini ribuan tahun yang lalu, saudara. Seandainya firman Tuhan ini dicatat hari ini, di tengah-tengah persekutuan doa MNC Center, kira-kira ada waktu untuk apa, saudara? Ada waktu untuk apa kira-kira? Halo? Di sini Pak prinsipnya satu saya lihat ya. Diam itu adalah emas. Tolong emasnya dibuang sebentar ya. Kira-kira ada kan kalau firman Tuhan di ayat kedua kan dikatakan di segala sesuatu ada masanya. Ayat kedua sampai ke-8 ada waktu untuk lahir, meninggal, tertawa gitu ya. Itu ribuan tahun yang lalu dicatat. Kalau hari ini seandainya firman Tuhan dicatat di tengah-tengah kita, kira-kira ada waktu untuk apa? Ibadah, terus bekerja, terus makan. Lapar banget kayaknya Pak ya. Biasanya jawaban itu mewakili isi hati. Terus ada waktu untuk apa? Apa? Nyanyi. Terus gajian. Ada yang berharap banget. Kapan sih gajian Pak? 26 sih. Oh tinggal beberapa hari lagi ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus ada waktu untuk apa lagi saudara? Menabur. Rohani banget di sini. Suatu saat dipanggil Tuhan ini saking rohaninya duduk di sebelah kanan Petrus. Ada waktu untuk apa lagi saudara? Promosi. Terus? Loh? Apa? Puasa. Ibu nyindir sebelah. Loh kita ini masih manusia biasa sih saudara. Ada waktu untuk apa? Istirahat. Waktu untuk main game. Waktu untuk sosial media. Waktu untuk apa lagi? Liburan. Waktu untuk apa? Belanja. Waktu untuk apa? Arisan buat yang arisan. Waktu untuk apa lagi saudara? Tidur. Main-main, melayani. Oh itu masih umum saudara. Tapi firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada waktunya. Pernah gak kita pikirkan kenapa Tuhan ciptain waktu? Kenapa kita gak bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan? Ada gak di antara Bapak Ibu Saudara sambil makan, ngomong, sambil ngomong, nangis, sambil nangis tidur? Bisa gak? Gak bisa. Untuk menyadarkan kita ini terbatas. Gak bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, Dia yang membuat segala sesuatu itu dalam hidup kita. Gak sampai di sana. Ayat 11 berkata begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat ayat kedua sampai ke-8. Tuhan membuat apa yang sudah kita jawab tadi satu persatu saudara. Tuhan membuat itu indah pada waktunya. Katakan sama-sama indah. Ada yang namanya indah di sini? Oh ada. Bu, hidupnya indah gak bu? Kok insya Allah. Indah itu artinya apa ya? Menyenangkan, menyukakan hati, pengen dinikmati, gitu ya.
namanya indah. Dan perhatikan baik-baik saudara, semua manusia di dunia ini namanya manusia normal pasti menginginkan keindahan dalam hidupnya. Gak akan ada satupun manusia yang berkata, aduh pengen deh hidupku berantakan, pengen masalah datang terus, ciwi banget deh pokoknya kalau hidupku berantakan. Enggak. Bahkan kalau ada masalah pengen kita selesaikan satu persatu supaya hidup kita tenang, indah. Indah itu bisa dinikmati, menyenangkan saudara. Tempat ini diatur kursinya dengan apa? Indah, betul ya? Kalau enggak, bisa aja pemusik di belakang sana. Tadi kakak yang worship leader di sana. Terus jemaatnya ada yang di sini, kursinya berantakan semua, tapi gak kelihatan indah saudara. Kenapa diatur begini? Supaya kelihatan indah. Karena memang semua manusia menginginkan namanya keindahan. Bicara soal keindahan, saya ingat banget. Ini biasanya wanita-wanita, kita para suami pasti ngerti ya Pak. Ini saya katakannya based on my true story. Biasanya kalau Pak Kris mau liburan atau mau jalan-jalan, packingnya kapan Pak? Contoh, berangkat tanggal 24. Packingnya kapan Pak? Bapak kan Pak Kris, Bapak itu malamnya ya. Tapi kalau wanita nggak bisa Pak. Desember nanti liburan dari sekarang udah packing loh kadang-kadang. Istri saya itu Pak, dia nanti hari pertama outfitnya ini, celananya ini, sendalnya ini. Hari kedua nanti ini, udah diatur semua Pak. Tiba-tiba kita ke Tanah Abang, ada diskon lagi. Bisa diganti loh itu, kayaknya lebih cocok ini. Hari pertama ditukar lagi. Kalau cowok kan simpel aja ya. Sampai nanti katakanlah let's say liburan ke Bali. Sampai di Bali saudara akan mulai apa? Bahkan sebelum belum tiba di Bali, masih dari Jakarta udah mulai browsing, mulai Google search on Google saudara. Tempat-tempat Instagramable di Bali, betul ya? Tempat-tempat foto terkekinian di Bali. Gak akan ada Bapak Ibu Saudara yang sampai di Bali tanya orang di sana, Pak pembuangan sampah di Bali di mana? Saya mau foto dong. Gak ada. Pantai yang kuning banget, yang jorok banget di mana Pak? Saya mau foto. Gak ada. Akan cari apa? Pantai yang bagus banget. Supaya apa? Supaya foto Bapak Ibu Saudara kelihatan indah. Supaya sosial media Saudara kelihatan indah. Bukan cuma untuk diri kita, tapi orang lain menikmati sosial media Saudara. Karena memang semua manusia menginginkan yang namanya keindahan. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya pelayanan, waktu itu saya manajer Pak, pelayanan ke Sorong. Nah ternyata panitia itu punya salah satu resort yang ada di Raja Ampat saudara. Kita pergi ke sana, Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Raja Ampat pasti tahu. Tempat wisatanya itu kan gak boleh stay di sana, kita harus tinggal di resort masing-masing. Nanti beberapa menit, bahkan ada yang 1 jam ke tempat wisata masing-masing. Saya keluar pas hari H ditentukan mau jalan-jalan ya ke Piai Nemo yang daki dikit gitu. Saya bawa backpack, saya bawa ransel saya. Manajer saya keluar dari kamarnya bawa koper gede banget. Terus saya ngomong, Pak mau kemana? Kita kan gak boleh nginep di sana. Terus saya ngomong gini, santai aja Pak, tenang. Ayo kita pergi. Pergilah kami saudara. Naik ke atas dia bersusah payah bawa koper, saya bawa ransel aja. Terus saya ngomong dia bisa foto juga. Pak fotoin saya dong. Dia fotoin. 1, 2, 3, 1, 2, 3 selesai. Pak gantian ya fotoin saya. Manajer saya ngomong gitu. Oke sini saya foto. Saya foto dia saudara. Bagus 1, 2, 3. Foto lagi 1, 2, 3. Mau foto selanjutnya dia berkata begini. Pak tahan. Kenapa? Dia mulai buka kopernya saudara. Dia ganti baju. Foto lagi. Beberapa saat kemudian ambil angle yang lain lagi. Ganti baju lagi. Saya ngomong ribet banget sih Pak. Tahu gak dia ngomong apa saudara? Ke Raja Ampat boleh sekali Pak. Tapi kalau orang lihat foto kita ganti-ganti baju, kesannya kita berkali-kali ke sini. Kenapa? Supaya sosial medianya nggak ngebosenin. Kadang-kadang kita gitu kan, mau posting ini, kayaknya baju ini udah ada di sini deh. Betul nggak? Gitu ya saudara ya. Karena memang pengen namanya keindahan, bukan cuma untuk diri kita, supaya orang lain juga bisa menikmati. Waktu saya terlalu singkat untuk menceritakan, harusnya ada contoh lagi nih. Tadi saya pengen panggil Bu Inga nih ke depan ini, cuman waktu kita udah singkat. Berapa menit lagi Pak? 5 minutes. Pas. Oh tinggal 5. 5 menit. Pelit amat ya. Dari tadi tuh kayak ngegas banget saya ngomong. Intinya saudara, semua manusia menginginkan yang namanya keindahan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu. Segala waktu yang kita bahas tadi. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tadi. Tuhan membuat itu semua indah pada waktunya. Artinya, Tuhan mau kita boleh menikmati musim apapun di hidup kita. Pujian tadi berkata itu lagu sengaja ya nyanyi itu ya karena saya datang ya.
Kalau yang lain datang lagu yang lain ya, enggak ya. Lagu itu tercipta 2017. Musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan nggak pernah berlalu, saudara. Apapun musim hidup kita, Tuhan ada di sana, membuat semuanya indah pada waktunya. Artinya apa? Tuhan mau kita menikmati itu. Tuhan mau kita berkata, Tuhan ini yang terindah yang Tuhan siapkan. Gak enak memang buat daging kita. Mama saya sakitnya mana enak secara daging, saudara. Tapi saya tahu Tuhan juga bekerja dalam segala hal, termasuk dalam penyakit itu, saudara. Sehingga saya bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus baik. Mengucap syukur dalam segala hal, gak gampang. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidup kita itu menjadi indah pada waktunya, kita akan bisa berkata, aku tahu ini waktu yang terindah yang Tuhan buat untuk aku bisa mengucap syukur. Kesaksian terakhir, ini terakhir beneran Pak. Walaupun saya lihat ini wajah-wajah gak pengen berakhir. Betul ya Pak ya. Beberapa waktu lalu ada konser di BSD, ICE-BSD, Indonesian Gospel Festival. Jadi itu ceritanya konser rohani besar-besaran, seluruh penyanyi rohani digabungin di satu stage. Dan dari luar negeri juga banyak yang datang, saudara. Saya diminta untuk ikut terlibat waktu itu. Saya berkata, wah ya it's an honor for me gitu loh kira-kira. Karena saya merasa waktu itu masih baru jadi penyanyi rohani gitu. Terlibat di sana. Tahu kan saudara? Jam 8 harus standby karena acara dari jam 10 if I'm not mistaken, jam 10 sampai malam ya. Tapi kita harus standby dari jam 8 semua pengisi acara. Saya datang sama keluarga, saya bawa keluarga saya. Terus saya lihat sudah ada nama-nama kamar VIP masing-masing, saudara. Saya lihat oh si kakak ini, si ini, semua penyanyi rohani. Saya muter, Pak, gak ada nama saya. Kok gak ada Michael ya? Saya tanya panitia, permisi, ruangan saya di mana ya? Terus panitia ngomong, oh sebentar Kak. Cek. Mukanya berubah. Kak Mike, minta maaf. Kami lupa siapin ruangan buat Kak Michael. Situasi yang gak enak, saudara. Saya nyanyi jam 4 sore. Jam 8 udah harus standby. Terus saya tanya, terus saya gimana? Aduh Kak, ini ruangan gimana ya gitu. Ya udah, saya ke parking lot aja. Saya ke bawah, ke parkiran. Nanti saya tunggu di sana. Walaupun dalam hati saya bawa keluarga saya untuk di mobil, saudara. Terus panitianya dengan santai tanpa merasa dosa berkata, oh oke Kak. Entahlah saudara, waktu saya mau turun ke bawah, saya nggak usah sebut nama, penyanyi rohani senior, ada senior penyanyi rohani terkenal lah. Dia panggil saya, Mike jangan mau. Kalau gua mah gua ogah begini. Dia marah-marah dalam hati saya, kenapa lu yang emosi? Gua aja gak emosi gitu loh maksudnya. Karena saya tahu satu hal, secara daging itu nggak enak saudara. Terkesannya itu nggak dianggap, terkesannya direndahkan. Tapi saya tahu Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya katakan, it's okay Kak. Jangan mau Mike, bila perlu kamu pulang, gak usah nyanyi. Biar mereka tahu rasa. Gitu loh ngomongnya. No, it's okay. Saya bilang begitu. Saya turun ke bawah. Singkat cerita, beberapa menit, setengah jam lebih, di mobil saudara, saya dapat telepon dari panitia. Kak Michael di mana? Di bawah. Boleh naik nggak? Boleh. Saya naik ke atas saudara. Kak, maaf, kami sudah siapin ruangan. Tapi boleh nggak berbagi sama yang lain? Oh it's okay, dalam hati saya ya gak apa-apa, saling kenal juga kok penyanyi rohani gitu ya. Terus dia berkata begini, dengan penyanyi lain, dari mana saya tanya? Dari Korea. To be honest, saya paling gak suka Korea Pak, I don't know why. Para pecinta drakor, maaf. Saya paling gak suka Korea, gak tau lah kenapa gitu ya. Terus saya katakan, berjam-jam saya sama mereka, bisa bahasa Inggris gak mereka? Agak terbata-bata. Lah saya juga gak bisa Korea, saya cuma tahu annyeonghaseyo. Terus gimana dong? Gak apa-apa ya Kak, daripada gak ada ruangan, ya udah saya duduk. Saya datang, kita lihat-lihatan. Hai, udah. Terus mau gimana lagi? Singkat cerita akhirnya kita bisa tukeran sosial media, tukeran WhatsApp number, semuanya oke lah gitu. Berakhir dari itu saudara, saya memilih untuk berkata Tuhan terima kasih. Beberapa saat kemudian saudara, saya dapat email, ternyata dari Korea. Mereka mau buat album rohani, internasional punya gitu loh Pak, bahasa Inggris. Kami minta Michael terlibat di album kami gitu. Waktu itu belum ada COVID Pak. Biasanya kita ngobrol by Google Meet. Jadi Zoom juga gak ada kedengeran istilahnya. By Google Meet. Dikasih tahu. Michael, terima kasih. Tentunya bahasa Inggris ya, gak mungkin dia bilang terima kasih juga. Terima kasih sudah terlibat gitu.
kamu nyanyi 3 lagu. Lagu pertama sendiri solo, lagu kedua duet, lagu ketiga grup sama penyanyi yang lain, nanti semua nyanyi sama-sama. Nanti kamu duet dengan si ini. Dia sebutkan satu penyanyi mereka yang saya nggak kenal. Jadi saya ngomong, oh oke. Dalam hati panitia ini, kok Michael biasa banget ngomong oke gitu ya. Dia berkata begini, diulang lagi, nanti kamu duet dengan Siwon. Tenang. Jangan berlebihan. Ya. Kalian kaget, saya lebih kaget. Terus dia ngomong gini, oh it's okay. Jujur, saya nggak tahu Siwon bentuknya seperti apa. Jadi waktu itu saya katakan oke. Dalam hati mereka kok Michael biasa banget. Terus mereka tanya, oh by the way, do you know Siwon? Saya bilang I know, I don't know. Saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu, kesannya nggak menghargai. Salah satu cara ninja saya, saudara, hari itu adalah matiin wifi. Saya terlempar keluar, saudara. Saya langsung keluar dari kamar, dari tempat saya kerja biasanya. Saya tanya keluarga saya, Siwon siapa sih? Oh itu penyanyi gini-gini, artis Korea, superstar gini-gini. Yang mana orangnya? Kenapa sih gitu? Enggak, disuruh duet. Wih, orang rumah saya kayak orang kerasukan gitu loh. Tiba-tiba berubah jadi Reo. Langsung, Siwon. Adik ipar saya teriak-teriak. Kan siapa sih? Ditunjukin ini. Oh, cincau pedas. Oh ini gitu, oke. Saya masuk lagi, saudaraku. Saya berkata, sorry. Saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Saya ngomong waktu itu, sinyal bermasalah. Padahal saya cabut sendiri, saudara. Oke, do you know Siwon? I know him. Saya bilang gitu, saudara. Ya nanti duet ya, lagunya udah ada, musiknya udah jadi. Kapan rekaman? Bulan Maret 2020. Tiba-tiba COVID, saudara. Nggak jadi ke sana. Padahal kita berempat. Jadi dari Indonesia ini saya sendiri penyanyi, cuma diminta datang berempat. Mau manajer kayak mau tim, pokoknya 4 orang mereka siapin fasilitasnya semua. Pandemi nggak jadi. Kecewa nggak sama Tuhan? Nggak kecewa. Saya katakan Tuhan buat semua indah pada waktunya. 2021 pandemi makin parah, nggak jadi. 2022 kemarin hampir mau jalan, nggak jadi. Ini udah 2023, direncanakan Agustus. Saya nggak tahu jadi apa enggak nanti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya terlibat dalam waktu dekat ini sudah nggak pernah kepikiran, Pak. Seandainya saya memilih marah waktu itu, seandainya saya memilih pulang waktu itu dan nggak mengucap syukur sama Tuhan, saya nggak akan melihat rancangan Tuhan. Dan ternyata mereka nge-link sama salah satu grup musik terkenal seluruh dunia, rohani, Battle Music, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Saya November kemarin 2021 dihubungi sama grup, singkat cerita mereka ajak saya terlibat dalam album mereka, sudah rekaman lagunya, lagu yang sangat terkenal worldwide, Goodness of God, kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Sudah rekaman, sudah ketemu tim di sana. Saya sampai katakan Indonesia banyak banget penyanyi rohani, si ini, dan si ini. Dan mereka berkata, ya kami tahu, tapi kami sudah putuskan Michael Panjaitan mewakili Indonesia. Dari Asia cuma 2 orang, saudara. Dari Filipina 1 dan saya 1 dari Indonesia. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, seandainya saya memilih marah waktu itu, seandainya saya memilih untuk kecewa waktu itu, gak percayakan kebaikan yang Tuhan berikan, saya gak akan ada di titik ini hari ini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab ada rencana Tuhan yang luar biasa yang digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kepada kiri kananmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi naikkan pujian dari Allah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. satu hal yang kami percaya Tuhan siang hari ini, waktumu selalu dan pasti yang terbaik. Yang terindah Tuhan siapkan dalam hidup kami, untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam masa-masa yang baik, dalam masa-masa yang tidak baik sekalipun. Kami percaya Kau tetap Tuhan yang baik, menjadi alasan untuk kami bisa berkata, terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang telah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, setiap kami yang ada di persekutuan doa MNC Center di tempat ini, kami mau berkata, Tuhan terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau mengucap syukur dalam segala hal, bersama-sama nyatakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Michael Panjaitan untuk firman Tuhan yang telah diberikan. Tuhan yang boleh pakai lagi lebih dahsyat dimanapun berada. Baik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh Engkau taburkan melalui hamba-Mu, Pendeta Michael. Tuhan yang boleh pakai beliau lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan meresponi firman-Mu dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Biarlah apapun yang kami berikan untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil diedarkan untuk kantong persembahannya, mari kita lihat beberapa pengumuman PDMNC Center per hari ini. Doa pagi setiap Senin pukul 8 melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau ikut, boleh hubungi Bapak Stephen, ada di depan. Selanjutnya, ibadah Jumat minggu depan 31 Maret 2023. Hamba Tuhan ada PS Glenadu Masari Lubis di tempat yang sama di Anyus Tower lantai 3. Selanjutnya, tertera untuk laporan kas dan persembahan PDMNC Center per 16 Maret 2023. Untuk saldonya juga ada. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin menabur di tempat ini, terlebih untuk diakonia, boleh menghubungi PIC Diakonia atas nama Ibu Winda dan Bapak Ruben. Next. Let's join us, PDMNC Center masih dibutuhkan ya. Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama mau melayani di tempat ini, untuk pemusik, singer, WL, boleh menghubungi Ibu Sania di depan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk PDMNC Center, saat ini YouTube-nya aktif kembali, boleh di-subscribe atau di-like. Untuk ibadah tadi, nanti ada replay-nya, nanti boleh ya Bapak Ibu dan Saudara, di-subscribe dan like. YouTube-nya itu Persekutuan Doa MNC Center. Selanjutnya, ada lagi? Dah, baik. Untuk persembahan, sudah? Ya. Mari kita akhiri ibadah kita yang akan dipimpin doa syafaat oleh Bapak Stephen dan nanti ditutup doa oleh hambanya Bapak Pendeta Michael. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari Thank you, Lord Jesus. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit.
Thank you for your presence among us, O Lord. We know that you are here with us, and we are privileged, Lord, to come in our working place to worship you, Lord. Thank you, Lord, for this awesome privilege. We today thank you for your word that you have spoken to us, O Lord, all the testimonies and the word in the life of Pastor Michael Panjaitan. Thank you, Lord, for your word through him. I pray, Lord, your anointing on him continue to grow. And Lord, the gift that you have given him to sing, bring healing to people, bring blessing to people, bring joy to people. I pray, Lord, that you continue to use him mightily in your kingdom, Lord. Bless him, his family, and also in his ministry, Lord. Thank you, Father, for each and everyone who is take time to come here. I pray, Lord, your special blessing upon them, Lord. I pray for your grace and strength in their lives, Lord. Every person here, Lord, I pray, Lord, your peace, joy, and happiness. Father, we also want to pray for our MNC Executive Chairman, Bapak Hari Tanusudibio. Father, bless him, Lord. Until today, it is your grace that has kept him strong. I pray your wisdom, Lord, upon him, that many families depend on him. I pray, Lord Jesus, and this company, I pray, Lord Jesus, whatever decision he makes comes from you. I pray your special wisdom upon him. Put a hedge over him. Protect him, Lord, from all evil. And I pray, Lord Jesus, even one hair cannot drop without your knowledge. So I know and I believe, Lord, your grace is sufficient for Papa Hari Tanusudibio. Also, Lord, we pray for Bu Liliana. Bless her, Lord. May your grace be upon her. And also pray, Lord, for Bu Jessica. Also pray for the whole family, Lord. I pray your blessing and grace upon them. Father, we also pray, Lord, for BDMNC Center. We pray, Lord, thank you, Lord, for Ketua Pak Grace and all of us who are serving here. Lord, I pray, Lord, that in MNC Group, Lord, your name shall always be glorified, reverence and honored, Lord. Thank you, Lord Jesus. Also bless PDKK, Powi. I pray your blessing for Life Channel. Uglena, I pray, Lord, your anointing and wisdom upon her. Father, we also pray, Lord, for MNC Group, all the board of directors, and every decision maker in this company, Lord. I pray the wisdom comes from you. I pray the favor comes upon you, that each and every person and family in MNC Group is blessed, Lord. We also pray, Lord, for those who are sick. We pray, Lord, that they will be healed, and those who are troubled will be set free, Lord. We pray for our city, Jakarta. Bless our governor. I pray your grace over all government officials. Thank you, Lord. There is so much improvement in this city, Lord. We also pray for the transition to Nusantara. I pray, Lord, your favor and covering, Lord, for safe and better city, Lord, where the decisions all come from you. We pray for the coming elections, Lord. I pray, Lord, that you cover and protect this nation, that only whom you choose, Lord, will be leaders of this nation. Thank you, Lord, for our President Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, all the governors and all government officials who represent the people. I pray, Lord, your grace and covering upon them. No power is given unless you allow it, Lord. So I pray your authority over this nation. I pray, Lord, there is peace, there is joy, unity and happiness. Thank you and praise you, Lord. Give you all glory and honor. Pastor. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing melanjutkan kegiatan kita, mari angkatlah kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu, lanjutkanlah pekerjaan saudara. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan.